Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman harus terus bersemangat apabila Gusti Allah sudah memberikan kenikmatan yang satu ini, yaitu nikmat sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga kita ke depan, bangsa kita ke depan ini akan lebih maju dan adil, makmur, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tanda lonceng, dan komentarnya yang sifatnya membangun. Dan sekali lagi, apabila teman-teman istilahnya nggak suka nonton di channel ini, ya jangan nonton ya, karena ini channel ini mereview tentang pusaka-pusaka yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, ya kan. Ini mereview pusaka-pusaka peninggalan adiluhung, peninggalan para leluhur, gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama atau apapun ya. Jadi yang mengaitkan dengan hal-hal yang lain berarti orangnya nggak nyambung, gitu ya teman-teman. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebuah keris yang panjangnya ini 1 meter lebih ini teman-teman ya. Ini milik saya dan ini sudah saya simpan kurang lebih 10 tahunan lah. Ini saya simpan 10 tahunan. Dan dari warangkanya teman-teman pasti tahu, sama-sama tahu ini sandang walikat. Jadi seperti ini ya, keris sandang walikat nih warangkanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sangat berat sekali. Dan saya coba akan tunjukkan kepada sahabat jelajah supranatural bagaimana dan apa ini bilah keris yang ada di warangka sandang walikat yang panjangnya 1 meter lebih, tepatnya 1 meter 30 ya. Ini. Nah, ini. Jadi yang ditarik warangkanya teman-teman, warangkanya yang ditarik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini nggak sampai kameranya ya. Nah, ini begini ya. Nah, ini keris Umbyang Jimbe. Nah, seginilah panjangnya teman-teman. Ya, keris Umbyang Jimbe. Kenapa ini disebut keris Umbyang Jimbe? Seperti ini, teman-teman bisa lihat ini. Ada bayi bajangnya depan dan ini belakang dan depannya. Dan ini rinciannya juga lengkap. Terus ini bentuknya ini karena looknya 3, itu disebut jangkung. Nah, pamornya teman-teman ya. Pamornya ini melilit-lilit, itu pamor gubet buntel mayit. Nah, konon menurut cerita, memang ini ceritanya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya lahir di kota Blitar. Itu di kota Blitar itu ada perkampungan, itu namanya Desa Jimbe ya teman-teman. Itulah awal mula ada pusaka atau keris yang disebut Umbyang Jimbe. Nah, keris Umbyang Jimbe sendiri itu filosofinya dia untuk daya-daya kekayaan ya, untuk kekayaan teman-teman. Tapi teman-teman harus pahami, kalau kita menyimpan keris Umbyang Jimbe itu kekayaannya itu ada, pasti ada ini ya, ada apa namanya, ada efek sampingnya. Nah, yang saya pegang ini sekali lagi keris Umbyang Jimbe, pamornya gubet buntel mayit. Jadi tidak semua orang bisa menyimpannya. Kembali ke filosofi tadi teman-teman ya, ini untuk daya kekayaan. Dan pasti kalau kita menyimpan pusaka yang memiliki daya-daya seperti itu tuh ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya yaitu
biasanya terjadi keributan-keributan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, setelah ada keributan-keributan itu baru rezekinya lancar. Nah, seperti itu ya. Itu zaman dulu, teman-teman. Namun di zaman sekarang itu kalau kita menyimpan keris Umyang Jimbe, apabila agar tidak terjadi gesekan energi ya, kita ditambahkan pendindingnya atau peredamnya. Nah, peredamnya apa? Biasa peredamnya itu pakai keris Kiai Betok. Nah, itu teman-teman ya. Jadi harus menyimpan 2 pusaka apabila kita ingin merawat keris Umyang Jimbe. Untuk apa? Untuk daya-daya kekayaan, filosofinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman kan tadi sudah dikasih tahu dari warangka, bilah, dan juga dapur serta filosofi. Nah, bagaimana cara merawatnya? Jadi teman-teman banyak yang bertanya. Semoga ini teman-teman kalau nonton video dari awal hingga akhir ya, jadi biar paham bagaimana cara merawatnya. Cara merawatnya gampang, tinggal dikasih minyak wangi teman-teman ya, dikasih minyak lah intinya. Boleh juga minyak makan atau oli dan lain-lain teman-teman. Nah, itu tujuannya supaya tidak berkarat. Kalau berkarat kan sayang ya, ini benda peninggalan leluhur. Makanya kalau saya kasih minyak wangi. Biar apa? Biar kalau saya pegang-pegang itu biar ya wangi gitu. Nggak mungkin dikasih oli ya kan, nanti baunya oli, atau dikasih minyak makan, minyak goreng itu teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya untuk melihat energi atau kodamnya teman-teman ya, yaitu kita harus siapkan sesajiannya. Jadi nggak bisa teman-teman, ada yang bertanya, cekkan kodamnya gini, nggak bisa serta-merta seperti itu, dilihat saja kelihatan, itu tidak bisa teman-teman ya. Nah, mungkin kalau cuma dirasakan itu bisa ya, merasakan ada energinya bisa. Nah, cara melihat kodam ini juga ada tata caranya tersendiri ya. Tata caranya seperti apa? Kita siapkan pisang raja 2 sisir, terus kita siapkan bunga setaman. Bunga setaman itu bunga yang terdiri dari 9 macam bunga. Nah, itu bunga setaman. Nah, terus setelah kita siapkan bunga setaman, kita siapkan di situ ada kopi manis, kopi pahit ya kan. Nah, terus kita siapkan lagi itu dupa atau kemenyan. Nah, semua sesajian itu mengandung arti dan makna teman-teman ya, mengandung arti dan makna. Kalau pisang itu gedang, itu maknanya gede, sing digadang-gadang atau besar yang kita harapkan. Kembang itu bunga, berbunga-bunga. Senantiasa kita senang dan bahagia saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kalau bunga. Nah, selanjutnya di situ ada kopi manis, kopi pahit. Apapun kehidupan di dunia ini yang diberikan oleh Gusti Allah, kita selalu menerima dengan rasa senang. Itu ya. Nah, terus setelah dupa semua peralatan komplit, ini kerisnya ini dikasih minyak wangi yang saya sampaikan tadi. Lalu dupanya dinyalakan, kita asapi. Nah, setelah kita asapi begini teman-teman, kita asapi. Nah, kita sampaikan, kita baca untuk menyerahkan ya, intinya untuk supaya ini bisa diserahkan, kita mempersilahkan gitu ya. Iman Sari Sukma Mulya tinampanan padha mulya wasiaji pulasani kula aturi dahar sego putih gondo arum. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu dengan begitu kita asapi kembali. Setelah kita asapi bolak-balik seperti ini, nah kita asapi. Nah, lalu kita letakkan pusaka ini di hadapan kita. Nah, setelah kita letakkan di hadapan kita, teman-teman, kita melakukan meditasi. Kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mohon, misalnya, ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya untuk melihat isi atau kodam atau yoni pusaka yang ada di hadapan saya. Semua yang terjadi atas kehendak-Mu ya Allah. Amin. Lalu kita laksanakan meditasi. Nah, kita lakukan meditasi teman-teman, sekali, 2 kali kita ulang-ulang. Kalau sahabat sekali 2 kali itu belum jumpa atau tidak jumpa dengan energi tersebut, diulang-ulang terus sampai jumpa. Nah, kalau sudah berkali-kali memang tidak bisa jumpa, itu yang pertama mungkin sahabat kurang konsentrasi. Yang kedua bisa jadi pusaka yang disimpan itu tidak ada energi
atau kodamnya. Nah, demikian ya sahabat jelajah supranatural. Itu tadi cerita singkat review keris Yai Om Yang Jimbe, yang mana sebagai daya-daya kekayaan. Jadi kalau mau ada teman-teman itu simbolnya inilah, gitu ya teman-teman ya, sahabat jelajah supranatural. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya Kitro Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. والعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور